Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan ketawa. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel saya Aal Budiman. Tapi ini di Instagram ya, jangan lupa di follow Instagram saya. Oke teman-teman, saya lagi berada sama teman-teman anak-anak kelas berapa? Kelas berapa? 6. Ada yang 4, ada yang 6. Pokoknya masih SD semua ya. Ada yang SMP. Oh itu SMP. Oh, rumahnya di mana? Mayangan. Mayangan semua. Oke. Berhubung kita ini adalah orang barber, saya akan tanya seputar potongan, tentang potongan cukur rambut. Nah, aku mulai dari ini, siapa namanya? Dayat. Dayat. Iya. Dayat kalau potong di mana, Yat? Di dekat rel. Dekat rel. Itu versimu barbershop apa cukur rambut biasa? Cukur rambut biasa. Oh, menurutmu. Kalau kamu siapa namanya? Akbar. Akbar. Kalau potong rambut di barbershop apa pangkas rambut? Barbershop. Barbershop. Di mana tempatnya? Di Cokro. Cokro. Oh ya ya, oke. Kamu siapa namanya? Aldo. Aldo. Kalau potong rambut di Banda. Banda. Oke. Kamu namanya? Aldo juga. Aldo juga. Oh, kira Aldo juga kira-kira, bagus sekali. Kalau potong rambut di Lawangan. Lawangan. Kamu namanya sih? Dava. Dava. Potong rambut di Banda. Banda. Kamu? Vino. Vino. Potong rambut di Banda. Nah, oke. Biasanya teman-teman kalau seumuran SD begini, biasanya kalau nggak salah ya, kalau di tempat saya itu seringnya kalau cukur itu minta potongan rambut 2 jari biasanya. Bener nggak ya? Bener ya? Nah, kalau SD biasanya gitu. Kalau SD itu biasanya minta potongan 2 jari, tapi mereka itu tanpa tahu sebenarnya 2 jari itu seperti apa. Pokoknya dia itu bilang gini, 2 jari nunjukin gini biasanya ya. Nah, 2 jari. Nah, pernah nggak kalian itu mengalami keluhan potong rambut yang nggak sesuai ekspektasi? Pernah nggak? Pernah ngalamin? Pernah semua ya? Itu salahnya di mana? Menurut kamu? Salahnya di mana? Orangnya. Di orangnya. Jadi bukan cukurannya. Bukan. Orangnya. Kenapa orangnya? Itu kayak sudah tua. Oh, sudah tua. terus kenapa kalau udah tua gitu? Jadi apa cukurannya, omongannya nggak nyambung apa gimana? Jelek. Oh, potongannya. Oh, berarti masih kepotongan. Kalau kamu yang pernah mengalami potongan rambut nggak sesuai ekspektasi gitu ya kan? Karena apa? Karena Anunya, karena orangnya. Orangnya. Kenapa orangnya? Orangnya aku bilang minta 2 jari malah dipotong pendek. Oh, yang atas. Ya. Oh, jadi sebenarnya berarti 2 jari itu menurut kamu yang atas panjang, Ya. yang samping pendek. Ya. Nah, itu kira-kira ekspektasi anak-anak sekarang kalau minta 2 jari itu kurang lebih seperti itu, teman-teman. Bukan karena sampingnya itu tipisnya, tingginya rendah atau 2 jari gitu, bukan ya? Bukan. Oh, berarti yang penting yang Tipis. atas masih panjang, Ya. yang bawah pendek gitu ya. Oh, gitu. Kalau menurut kamu versi 2 jari itu gimana? Kamu kalau potong minta gimana bilangnya ke tukang cukur rambut gitu? Ya potongan biasa gitu. Potongan rapi. Rapi gitu. Nggak pernah minta 2 jari gitu. Enggak. Jarang ya? Jarang. Kalau kamu pernah minta 2 jari? Enggak. Enggak. Apa wis? Biasanya itu Mandarin. Mandarin. Nah, Mandarin 2 jari itu masih masuk, teman-teman. Nah, ini mulet. Mulet nih bos, senggol dong. Bukan mulet, bukan mulet rupanya. Ya undercut lah. Ini terakhir potong di mana? Di Banda. Di Banda itu ya. Bilangnya gimana? Mas, potong 2 jari mas, atasnya disasak dikit gitu. Oh, disasak dikit. Nah, yang sekarang ini sesuai ekspektasi nggak? Enggak. Nggak sesuai. Kenapa? Kurangnya di mana? Kurangnya atasnya kependekan. Oh, atasnya kependekan. Jadi bisa agak nunduk dikit. Nah, ini katanya kependekan. Katanya dia ini kependekan. Iya. Menurutmu kependekan? Jadi kemarin panjangnya seapa? Seginian ini dah. Oh, seginian. Jadi dia dipotong kemarin rambutnya segini, dipotong jadi segini, teman-teman. Jadi kependekan. Kemungkinan dia mintanya di alis lah paling rendah, mungkin gitu ya. Kalau samping-samping oke nggak sih? Oke. Oke. Kalau kamu ini potong, nah ini yang kira-kira 2 jari itu kayak gini, teman-teman. Kayak ini si siapa nih? Vino. Gimana potong rambut kemarin? Oke nggak? Kurang. Potong di mana ini? Di Banda juga. Banda juga. Kurangnya di mana? Kurangnya? Kurang tipis atasnya. Yang atas kurang tipis, masih terlalu tebal ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kalau anak SD minta potong tuh biasanya seperti itu. Yang kita harus pahamin di anak SD itu, kita harus
masuk ke ekspektasi dia dulu, bukan hanya dipotong dia minta 2 jari atau tipis sampingnya terus yang atas disasak, itu jangan langsung dikerjakan. Menurut saya kita harus masuk dulu ke ekspektasi dia itu seperti apa, kita tanyakan detail-detail, karena benar-benar kalau anak seumuran mereka ini, anak SD ini, itu dia benar-benar ekspektasinya itu nggak sama dengan kita. Yang kita seorang barber biasanya kalau bilang 2 jari kita fokus di sampingnya saja. Sedangkan dia itu teman-teman ekspektasinya tuh nggak seperti itu. Kita harus berani masuk ke ekspektasi dia dulu. Kalau sudah masuk ekspektasi dia, kita deketin, kemungkinan walaupun potongan tidak terlalu bagus, kemungkinan asalkan kita menyatu dengan ekspektasi dia, insya Allah pasti akan bagus juga gitu. Oke. Kalau potong rambut nih, saya tanya lagi, kalau potong rambut yang menurut kamu bagus mana sih, barbershop sama pangkas rambut? Barbershop. Barbershop. Pernah potong di barbershop? Pernah. Katanya lebih bagus barbershop. Nah, buat kalian juga barbershop apa pangkas rambut? Barbershop. Lebih bagus barbershop katanya. Cuman ada satu nih yang membedakan, yang pengen saya tanyakan. Menurut kalian semua, menurut customer ya. Kalau saya kan punya analisa masing-masing ya sebagai tukang cukur. Kalau menurut kalian, apa perbedaan barbershop itu dengan pangkas rambut? Nah, dari ini dulu. Karena kalau barbershop itu dikeramasin. Kalau barbershop dikeramasin, selain itu ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, menurut kamu apa perbedaan barbershop sama pangkas rambut? Kadang-kadang sih dipijat. Dipijat. Iya. Kalau kamu? Sama. Dipijat gitu. Oke. Selain itu apalagi perbedaan menurut kamu aja, menurut kamu yang Itu bisanya dikeramasin sama. dikeramasin gitu, bersih, jadi keluarnya bersih gitu ya. Kalau menurut ente? Alatnya lengkap. Alatnya lengkap. Wih, ini ya jawaban. Oke, jawaban nih 100, alatnya lebih lengkap gitu. Kalau menurut kamu? Tempat duduknya lebih enak dan dikeramasin. Jadi kurang lebih seperti itu kata Mas. Ini versi customer ya kan. Kalau kita versi tukang cukurnya, kita kan punya analisa masing-masing, punya penilaian masing-masing perbedaan barbershop dan cukur rambut. Dan menurut mereka versi customer ini teman-teman, yang perbedaan antara barbershop dan cukur rambut itu adalah menurut mereka tempatnya lebih nyaman, tempat duduk kursi itu lebih nyaman, ya nggak sih? Ya, tempat duduk lebih nyaman, ya kan, dikeramasin dan sebagainya. Karena harga, menurut kamu harga gimana? Lebih mahal kan pastinya kan? Lebih mahal pastinya. Karena barbershop itu kalau di barber, dia itu bukan kerja untuk dirinya sendiri. Beda dengan pangkas rambut kan? Kalau pangkas rambut dia kerja untuk dirinya sendiri. Bersihin sendiri, ngapain sendiri, bayar, tidak ada orang lain yang dibayar. Kalau di barbershop itu properti mahal, kursinya. Jadi wajar dong mahal ya kan? Wajar nggak sih? Mahal, wajar ya. Kalau di tempat saya aja di sini mahal gitu. Jadi kursi beda, lebih empuk ya kan. Tempat tunggu lebih empuk ya kan. Yang penempatan lebih cerah gitu. Jadi kita masuk aja ekspektasi kita itu sudah wow gitu kan. Jadi lebih enak barbershop mungkin ya buat kalian di barbershop. Jadi bukan pemenang ya. Jadi di antara mereka berenam ini kayaknya lebih cocoknya ke barbershop kali ya. Lebih oke di barbershop ya selama kalian cukur itu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau kalian mencari barbershop atau tempat cukur, menurut saya tempat pangkas rambut atau barbershop itu kurang lebihnya ya 11-12 lah. Tapi benar kata teman-teman ini, kalau cari barbershop atau pangkas rambut, carilah tempat cukur yang alatnya lebih lengkap. Nggak harus barbershop, alatnya lebih lengkap, terus tempat duduknya nyaman, tempat tunggunya juga enak. Itu insya Allah ekspektasinya lebih kena, lebih nyampe gitu. Nggak harus barbershop. Walaupun tempat cukur, kalau alatnya lengkap, alatnya tempat duduk enak, kan masih ada tuh pangkas rambut yang tempat duduk enak gitu kan. Contoh kalau di sini tuh kalau nggak salah di Taman Maramis itu. Nah, ya kan? Nah, pernah tahu kan? Cuman jangan sebut anunya, namanya ya kan. Ya, di situ enak. Karena tempat duduk enak, tempat tunggu enak. Kalau anak kecil juga ada mainannya ya kan. Nah, itu cocok itu. Insya Allah itu ekspektasi itu lebih kena nantinya kalau sudah potong itu.
Terus kalau sudah salah, kalian salah potong, biasanya itu menyesalnya itu sebulan. Ketika mau potong lagi, sampai potong lagi kan. Nah, jadi kalian itu kayak apa ya? Kayak kesal gitu kan. Nah, selama potong itu sampai potong lagi nanti kesal. Aku potong di sini, di sana, di situ. Akhirnya hancur kepada brand kalian. Jadi saran saya buat pangkas rambut teman-teman yang di Probolinggo atau di Probolinggo ini barbershop atau pangkas rambut, saran saya jangan cuma tingkatkan skill, tapi tingkatkan kualitas. Kualitas itu bukan cuma skill nyukur ya, tapi skill juga edukasi, skill kalian juga cara menghadapi customer, masuk ke area ekspektasi customer. Benar nggak sih? Benar ya? Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Apalagi ada yang mau ditanyakan nggak sama saya? Ada nggak? Yang nggak ada ya? Ada. Barangkali kamu mau nanya. Nanya apa? Kamu? Enggak. Kamu? Do. Nanya apa, Do? Nggak ada. Nanya. Nanya aja nggak apa-apa. Cukuran paling bagus. Cukuran paling bagus gitu. Cukuran untuk seusia kamu atau untuk tren sekarang? Seusia kamu. Kalau put cukuran cukuran untuk seusia kalian ini menurutku, karena rambut kan beda-beda. Ya kan, rambut tuh beda-beda. Kalau di rambut dia ini ya cocoknya kemungkinan bilang taper fade. Nah, bilang aja taper fade versi sampingnya itu. Nah, kalau atasnya gitu kamu bisa request sendiri. Sampingnya kamu bisa taper fade. Nah, ini rambut-rambut tebel kayak gini bilang aja taper fade itu nggak apa-apa. Nah, kalau yang tipis kayak ini bilang aja taper, nggak ada fade-nya. Ingat ya, kayak ini taper fade, ini taper. Nah, jadi karena rambut kamu punya itu tipis, bagian samping itu tipis, sekali tipis banget itu sudah kelihatan agak botak itu. Nah, kalau kayak ini masih taper fade, oke. Ini ya oke lah taper fade. Ini masih oke taper fade. Ini untuk bagian sampingnya ya. Kalau styling bagian atas itu tergantung dari tukang cukurnya, bagaimana cara stylingnya. Saran saya kalau di usia kalian itu jangan memakai produk yang aneh-aneh. Contoh minyak rambut nih, biasanya kan menyarankan minyak rambut ya. Ya itu hati-hati memakai minyak rambut tuh, karena minyak rambut yang oil itu, yang oil base, tahu ya, pomade oil base gitu kan. Pernah tahu pomade ya? Nah, tahu. Nah, itu yang oil base kamu hati-hati, karena oil base itu susah dibilas, ya kan? Kalau kamu tidak tahu cara ngebilasnya, nanti yang oil base itu yang di kulit kepala itu bisa menghambat pertumbuhan rambut kalian. Nah, itu bahayanya. Karena apa? Karena berminyak. Kalau yang di kulit kepala, contoh di kulit kepala sini nggak dibersihkan, itu menghambat pertumbuhan rambut kalian. Jadi saranku kalian jangan memakai produk yang aneh-aneh. Nah, yang aman bagaimana, Mas? Nah, yang aman itu contohnya kayak water base. Jadi kalau beli minyak rambut itu, di situ ada tulisannya, bukan merek ya, versinya ada water base gitu. Nah, water base itu cocok buat kalian karena itu dibilas tidak susah, kalian mandi cukup sampo sekali itu sudah hilang. Kalau yang oil base kalian itu susah cara ngebilasnya, sampo 2 kali nggak hilang itu. Gitu. Jadi hati-hati cara memakai produk. Nah, untuk kalian ini kamu sudah paham ya taper fade tadi. Taper fade kalau ini taper, ya ini boleh taper fade semua ini untuk sampingnya. Kalau styling bagian atas, nah ini rambut-rambut kayak gini biasanya teman-teman ini cocok Komahir nih. Kalau aku bilang Komahir ya, aku kayak Korea. Nah, ini cocok ini, yang Korea itu. Nah, kayak rambut om punya ini kan. Kayak ini. Nah, kayak gini nih bolehlah Korea. Itu French crop itu. French crop yang ke depan itu, tapi jangan terlalu pendek yang atas itu. Nah, ini bolehlah Korea ini. Ya, Korea oke lah. Jadi, nah kalau untuk trennya untuk sekarang ini menurut saya teman-teman mullet masih nomor 1. Nah, kalau untuk saya itu mullet masih nomor 1 untuk trennya. Kalau untuk saya itu mullet masih nomor 1 untuk sekarang. Oke, terima kasih banyak ya.
Terima kasih banyak, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kalian jangan salah tempat. Kalau pilih tempat potong rambut itu jangan salah tempat. Carilah tempat yang benar-benar lengkap propertinya dan alat-alatnya dan bisa dikeramasin supaya kalian setidaknya pulang dari barbershop itu bersih dan oke dan tidak garu-garu. Nah, itu udah lebih oke lah. Carilah tempat yang benar-benar lengkap alatnya. Itu menurut saya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Terima kasih sudah teman-teman menemani saya di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, bukan bermaksud untuk merendahkan yang lain atau menghina yang lain, tapi kita di sini hanya sebatas edukasi, sebatas putaran rambut ya kan. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan ketawa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tunggu video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke. Di channel saya Aal Budiman. Tunggu video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.